kalau misalkan masuk tuh ke salah satu mall gitu, ini yang baru gitu, mau beli nggak? Mau, duitnya nanti. Oke, welcome back Haripal. Balik lagi sama gua Paul di sini. Masih kali ini bersama teman gua yang namanya Dio. Dio, kali ini kita mau bahas apa lagi nih Dio? Di episode kemarin kan kita masih bincang-bincang mengenai masalah model kit nih. Tapi satu yang mau kutanya. Cara lu ngerawat si Gundam ini si mainan nih, itu gimana nih? Wah anjir, baru lagi. Jadi pertama nih rawat anak lu dulu. Bersihin. Kalau ini mah Gundam mah ya paling pakai sikat gigi ya, dibersihin paling cuma debu-debu doang sih. Gua bersihinnya. Awas copot lagi. Lu kalau copot lagi ntar gua saranin ntar ngambek lagi. Gue minta. Iya. Mau dipakai sikat gigi doang, perawatan terlalu. Cuman gue minta di endorse. Ini rakyat tolong ya. Gue minta di endorse lagi. Selain lu sekarang gue mau nanya nih. Lu selain Gundam mainan lu apaan aja? Nggak ada, gue cuma ini aja. Iya. Ya tapi kalau misalnya tanya ada game apa lagi, gue mainnya konsol. Gue main konsol. Nanti lah bahas konsol ya. Ya boleh kita bahas bareng ya. Sambil megang gelas yang itu tuh apa ya, Journal Voice tuh, main gue ke situ. Boleh datang nanti ya kalau studio udah buka ya. Ini berhubung masih pandemi. masih pandemi, jadi studio juga masih belum buka. Gue tunggu. Gitu. Kalau gue sih sebenarnya selain Gundam, ini gue ngoleksi, tau nggak kalau mobil truk yang rodanya 10, yang depannya 2, mobil truk gitu dari apa itu? Hino Rangers, dari Hino Rangers, Mitsubishi Fuso, ada gue mainannya. Ada, lu koleksi itu? Tapi gue sekarang lagi pengen ini, apa sih yang SHF Bodykun itu loh. Oke. Gue ngeliat di Instagram, bisa custom muka sendiri, asik. Itu sebenarnya mainan cowok, mainan cewek ya. Sebenarnya kalau misalkan di dunia main tuh nggak ada gender sih, itu unisex sih. Soalnya kalau misalkan itu kan kayak main Ken gitu ya kan, Ken Barbie bajunya diganti-ganti kan. Kalau itu Ken paling tangan segini, ini tangannya isi. Iya. Tuh, itu juga ada tuh Bandai tuh ngeluarin tuh sebenarnya tuh SHF tuh, Bandai masuk Bandai. Sebenarnya kalau SHF itu gue lebih prefer buat foto sih ya. Iya sih, emang sebenarnya sih SHF itu digunain buat gambar sih, buat kayak. Iya. Cuma nih kalau misalkan muka sendiri jadi action figure, ya keren. Pengen. Apa yang lo incar? Kalau apaan? SHF-nya. Ya itu. Iya, SHF pun. Sebenarnya kan ada yang kayak dari animenya juga tuh keluarin. Terus yang Dumps Toys yang solder tuh. Ya. Itu tuh asik tuh naruh itu. Nanti deh kalau gue punya anak cewek. Kenapa lo punya anak cewek? Iya, dia beli Barbie. Gua paham. Jadi kalau misalkan ditanya sama istri lu, enggak nih atau paket gitu ya? Iya. Istri lu dengar ini. Dia di lantai 2. Ini kan kalau misalnya ini udah naik, udah gue upload nih, kedengaran sama istri lu. Tenang gue bakalan suruh nonton lah. Udah cuman view, udah di view deh. Yang penting masuk view-nya ya kan. Subscribe ya. Subscribe, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Udah kayak YouTuber ya. Tuh. Terus tadi lu udah nanya. Lu kenapa, makanya gue pengen nanya nih. Lu kenapa tiba-tiba bisa lari ke SHF? Gue ngeliat Instagram.
Iya nggak, maksud gue selain itu, selain dari Instagram. Selain dari Instagram gue ngeliat itulah beol belanja online. Oh. Dulu nih, dulu itu ada di salah satu mall di Jakarta Barat ya. Itu ada di lantai paling atasnya tuh jual SAF. Itu harganya lumayan, tapi gue nggak tahu sekarang masih beroperasi atau enggak ya. Karena terakhir, SAF-nya itu dia udah kayak Kamen Rider gitu ya? Ya. Kamen Rider, Ultraman gitu kan. Terus iya gue tahu gue. Nah, itu ada di salah satu, bukan tempat kita kerja dulu, bukan. Iya ada. Ini ada satu lagi di salah satu mall itu kadang bukan. Ada satu mall di Jakarta Barat itu dulu gue sering hunting Gundam juga di sana. Itu dia ada di lantai paling atas, di lantai 4. Itu gue suka, harganya lumayan murah. Itu gue koleksi SAF dia juga cukup lumayan ya, harganya cukup lumayan bersaing dibanding tempat kita kerja yang lama, tempat kerja kita kerja gitu loh. Gitu. Cuma gue jujur aja gue nggak tahu nih masih beroperasi atau enggak. Itu kan mall aja tutup nih, ya kan, dari yang kemarin gue lihat tuh mallnya tutupnya, gue nggak tahu masih beroperasi atau enggak tempat tokonya. Gitu. Iya kalau ada gitu mantep tuh. Kan ada yang jual, gue bisa bikin lah baju gue jahit, gue ganti, gue pasangin pakai jubah gitu. Lu bisa gitu kalau sensei. Lu bisa buat baju? Bisa. Wah. Nanti nih kalau misalkan gua ada podcast lagi sama yang cosplay, lu gua undang ya. Ya gua kalah jauh lah. Kan kita nggak nilai siapa yang menang siapa yang kalah. Ya kan nggak selalu apa berkaitan dengan menang atau kalah gitu loh. Kan yang kini kan kita pengen pelajarin ilmunya. Iya, tapi cakep sih itu. Gue nonton. Ya luas nonton. Gue nonton sama Bu Dokter Bu Dokter. Lah jadi gue bahas ini ya podcast. Oke, terus kira-kira apa lagi yang lo mau selain SAF? Mau SAF. Gue pengen nyenangin anak gue. Tapi gue tanya nih, kalau SAF itu kan maksudnya lu kan beli langsung jadi kan ya, nggak usah lu rakit kan. Nah, itu kan berarti kan perawatannya bakal lebih gampang. Bener nggak? Ya benar sih, ya justru karena lebih gampang. Jadi part-partnya nggak ada yang copot-copot, nggak sedih-sedih. Itu yang part copot tuh gila lebih sedih. Part yang mana copot? Kecil dong. Tadi. Gue bilang makanya. Anak gue masuk. Nah, makanya gue bilang kalau part kecil gampang hilang tuh yang ini. Temennya Pau, kasih dong saya dong. Kenalin dong. Senlong. Kalau yang itu tuh dijual nggak? Yang mana? Itu si unicorn mah nggak akan dijual. Nggak lagian gini, gua kalau buat model kit kayak gini biasanya nggak akan gua jual tuh, karena kan udah masuk koleksi pribadi. Tapi kalau misalkan lagi butuh mendadak dijual nggak nggak akan gue jual. Karena itu, gini loh, pengorbanan waktu lu membuatnya, ya kan? Sampai lu ketusuk-tusuk sampai berdarah-berdarah, sampai nunggu 9 bulan nih kan baru lahiran. Lah itu salah ya, beda lagi. Beda lagi. Beda cerita itu. Udah, itu mengganggu mata gue tuh di situ tuh. Gue ngeliatin itu mulu. Soalnya kalau dia emang tempatnya di sini doang. Iya, masalahnya yang gak ganggunya ininya tuh, mic-nya itu. Kalau lu perawatan
Gimana tuh? Gue perawatan kan selama ini kan dia memang masuk ke ini ya, memang masuk ke display, ke lemari display. Jadi biasanya gue perawatan ya 2 minggu sekali lah gue bersihin pakai kuas. Sekarang gue mau nanya sama lu kok. Apa tuh? Gimana perasaan lu kalau anak lu mainan lu terus rusak? Oh, jangan takut. Ini copot sama anak gua. Serius. Wow. Tapi gue pikir ya udahlah ya. Kan dia juga masih eksplorasi kan, masih bereksplorasi. Gue pikir ya sudah. Sampai nanti saatnya dia udah tahu, ya udah. Pokoknya jangan sampai ngomelin anak lu gara-gara hobi. Betul. Kadang dia pegang aja kok. Iya. Lagi aktif-aktifnya lagi ya. Ya susah, ntar gue pengen deh. Susah sih kan? Copot-copotin. Tapi emang ini copot. Iya. Emang ini copot. Copot dong kan? Copot. Dan pernah jatuh, jadi gue pikir ya udah nggak apa-apa lah. Daripada ntar gue sama anak gue kan kasihan. Iya jangan. Iya. Masuk kan. Lu kalau punya hobi gitu ada komunitasnya nggak kok? Gue sih belum ada ya. Gue belum ada. Belum ya nggak diajakin aja kali. Enggak. Emang nggak ada. Karena gini, kalau misalkan sebenarnya kalau gabung komunitas gue pengen banget. Karena gue pengen banget tuh belajar tuh buat ngechat. Iya emang ya ada. Gue lihat tuh masalahnya ada, misalkan yang ada tuh yang di part itu bikin sendiri, itu disebutnya seniman loh. Iya emang ada. Iya kalau disebutnya seniman bukan itu. Soalnya ada. Gue ngeliat di Instagram dia punya bahan sendiri kan, kalau sebetulnya kan udah ada komputer. Dia dituin, dia 3D printer sendiri gitu. Nggak pakai printer, manual. Iya makanya sebenarnya kalau lu custom gini sih nggak ada batasannya. Kalau lu mau custom ini sama ini pun bisa sebenarnya kepalanya. Iya. Tapi ngeliat pantas apa enggaknya. Iya tinggal nanti kan makanya tinggal nanti lu lihat pantas atau enggaknya. Kalau misalkan itu pun kan nanti bisa lu bisa main cat, bisa main airbrush. Gitu. Itu yang pengen gue pelajarin. Nah ngomong-ngomong custom tuh gue pengen custom SAF tuh ya. SAF lagi nih juga. Gak apa-apa. Iya SAF. Jadi muka gue pakai badan Batman gitu. Keren. Nah tuh lu harus Bandai, tahu tuh. Tolongin. Lu harus tahu tuh customize-nya tuh susah atau enggak tuh. Maksudnya banyak nggak yang bisa customize, banyak nggak? Banyak. Ada. Cuman harganya itu loh kita iya. Makanya ke harganya kan. Nah, itu makanya lu belajar custom kok. Gue sih pengen belajar custom, tapi buat ini dulu ya, buat Gundam dulu. Karena kalau gue lihat di Instagram, karena emang kan Instagram gue banyak kan tuh isinya tuh tentang Gunpla semua. Itu mereka bisa custom. Iya. Mereka custom part-partnya lah, ada yang ambil dari kaki mana di custom ya kan, ditambahin lagi apalah gitu kan, yang tadi yang nggak ada di sini ada gitu. Itu gue pengen banget belajar. Ini juga nih gue lihat nih di karutnya si Mike Gillis ini sebenarnya bisa dia dipakai barbatos deh kalau nggak salah tangannya. Ya, bisa pakai barbatos bisa. Terus dipakai buat gue lupa. Feeder juga bisa. Pas gue lihat kakinya tuh pakai hati. Karena gini. Baru enggak gue. Karena gini kalau barbatos tau gue itu frame-nya buat semua bisa masuk. Iya, kalau misalkan kita ngelihat nih dia sama frame persis. Untuk yang seri barbatos, ini nih belakangnya sama apa ininya. Pinggangnya ramping. Punggungnya. Iya. Pinggangnya ramping. Iya, coba nanti cari lagi. Coba nanti gue ke rumah nyokap gue lagi, masih ada sisa-sisaan kita custom ya kan. Custom.
Sip. Kalau apa lagi gue mau nanya? Tanya aja. Lu ada nggak pernah yang lu sendiri custom Gundam lu? Nggak ada karena seperti yang gue bilang gue masih belum berani buat custom. Karena nggak ada. Ya, paling sih gue custom paling sering adalah gue itu cuma ngecat doang. Maksudnya bukan ngecat, bikin line sendiri. Oh iya, yang gue suka ngeliat tuh di postingan lu tuh ada garis ituan itu. Lu pakai apaan spidol? Gue tuh sebenarnya pakai ini doang sih. Apa nih? Snowman. Iya. Snowman yang matanya tuh 0,5. Ini buat bikin gitu. line-nya. Ya. Enggak 0,5 kegedean, 0,01 harusnya atau 0,1 deh, gue lupa. Gue ada. Oh, gue nggak tahu deh tuh kalau misalkan yang expert kayak lu. Enggak lah, gue belum expert. Gue jauh banget deh kata expert kali, gila. Enggak, gue juga masih pemula. Itu cuma memang. Sekarang kan tadi kan lu nanya, lu dari tahun berapa kok? Gua tuh sebenarnya dari zaman gua SMP tuh gua udah sempat seneng, bukan gua main, gua sempat seneng. Gua ngeliat ya seperti yang lo bilang gitu kan. Ini gua pernah cerita sih di podcast gue sebelumnya. Jadi kalau pengen tahu lebih jelasnya ada di podcast gue sebelumnya. Nanti gue taruh linknya di atas sini. Jadi gue tuh zamannya waktu SMP. Ya SMP kan masih senang-senangnya ya gitu mainan. Cuma jujur aja waktu itu kan harga Gundam lumayan ya buat gue sebagai seorang pelajar SMP tuh masih lumayan tinggi. Nah seperti yang gue bilang, akhirnya gue beli yang bootleg. Yang harganya tuh jauh di bawah harga orinya lah. Gue seneng banget bisa punya Gundam. Seneng banget, luar biasa gue seneng. Sampai rumah gue rakit semua segala macem gitu kan. Belum gue rakit, gue keluarin runnernya, gue baca manualnya. Kok beda gitu loh. Di runnernya, bener kan, di runner itu kan kadang ada tulisan kan, ada part A, part B gitu kan. Iya. Itu ada gue lupa ada runner apa yang nggak ada diganti serinya. Jadi misalnya gini, di manualnya tulisannya runnernya C, tapi di situ tuh nggak ada runner C, ada itu runner 1 atau 2 gitu loh. Nah itu sempat gue bingung. Nah terus udah gitu akhirnya gue cari yang sama runnernya, gue pasang. Nah ini gue bilang nih, pada saat gue pasang itu ternyata pinnya sama lubangnya tuh nggak pas, dan akhirnya tuh gue mesti ngebornya juga pakai bor manual, pakai bor yang obeng gitu kan, pakai tangan biar supaya masuk partnya gitu. Dan lo tau dong kalau misalnya udah dibolongin gitu kan pasti kan keluar dikit kan, itu kan jadi jelek banget. Nah seperti yang gue bilang, bahan plastiknya juga kualitasnya masih kurang bagus lah gitu. Yang gitu ya. Jadi itu pertama kali, dan akhirnya setelah itu gue kecewa, akhirnya gue rehat, dan baru gue mulai lagi tuh tahun 2016 gue baru mulai ngerakit lagi. Berarti kita kebalik kok. Gue tuh seneng di awal-awal dulu gitu, kira udah kerja aku susah untuk beli apa-apa, susah sekali. Soalnya gini, gue kalau kerja, gue jujur ya, gue kalau ngerakit satu di luar dari yang perfect grade ya, di perfect grade, di luar dari yang master grade, itu kalau gue udah cutting satu, bakal gue cutting semuanya, bakal gue jadiin hari itu juga. Jadi lu langsung gitu? Ya. Jadi kayak misalkan nih, gue beli satu, gue tuh nggak bisa kalau yang cuma di luar perfect grade ya, di luar perfect grade sama master grade, itu gue nggak bisa yang oke lah gue buat badannya dulu, oke lah gue buat kaki dulu, nggak bisa. Jadi gue beresin itu juga, kecuali perfect grade sama master grade, karena kan mereka lebih detail ya, lebih banyak partnya,
Jadi ya gue harus ya satu-satu lah. Karena kan makan banyak waktu juga. Gitu. Gue ngerjain HG berapa ya? Gue beli perfect grade ya. Aduh. Itu ya. Beliin dong. Makanya nanti kalau lu misalkan pengen beli perfect grade, mending di negara asalnya aja. Jauh banget murahnya. Gue mau ya nggak jauh-jauh banget sih, maksudnya ya kurang lah. Gila kan ongkosnya juga, gila lu. Ya naik yang ini aja, naik apa maskapai itulah yang ekonomis lah. Aduh, saya naik haji dulu deh. Amin ya Allah. Amin. Lu yang paling mahal guna lu berapa itu? Ada nggak yang paling mahal? Kalau yang gue punya atau yang gue buat sendiri? Yang lu punya dan lu buat sendiri. Yang gue punya dan gue buat sendiri ini. Ya ini. Yang strike Roots ini. Ini yang gue punya dan enggak deh, sorry. Ada satu lagi yang cuma badannya doang, badan sama kepala doang. Itu semua metal. Iya. Beneran gue harus ke tempat. Bener. Nanti kalau itu udah gue kasih lihat fotonya di sini ntar. Itu ada cuma kepala sama badannya aja, sama bahu. Oh yang setengah. Oh iya. Itu yang gue punya, yang paling mahal. Gitu. Karena gue beli itu juga pertama tuh gue pikir kok keren ya, pengen gue pajang gitu. Akhirnya udah nggak mikir apa langsung udah beli. Iya sih emang pertama ada rezekinya dulu ya. Karena gue pikir gini, bener kata lu, kalau misalkan oke lah, misalkan kita bisa bilang, Mbak tolong keepin ya buat 2 atau 3 hari lagi. Memang bakal di keep sama dia, cuma kan kita nggak tahu ya. Maksudnya nanti kita kedepannya butuh apa gitu kan kita nggak tahu. Jadi waktu itu gue langsung oke lah, gue ambil aja. Jadi hari itu juga gue langsung ambil. Gitu. Karena yang itu gue cari di tempat kita tuh udah nggak ada hari keduanya, makanya gue cari ke tempat lain dan tuh langsung gue ambil. Gue udah bilang tolong keepin, cuma kata mbaknya nggak bisa di keep barang ini pak, dia bilang gitu. Oh gitu. Iya, barang ini soalnya baru keluar jadi nggak bisa di keep. Oh iya. Udah. Gue sebelum kerja ini gue kan waktu SMA, waktu kuliah gue pernah magang juga kan, gue kerja di mall. Tapi gue kenapa nggak jaga di tempat mainan? Gitu, gue jaga di tempat baju anak-anak. Gue ngeliatin mainan terus dong. Iya, gue ngeliatin mainan terus. Beneran gue orang-orang tempat gue ditinggalin gue ke tempat situ mulu. Akhirnya gue beli tuh jadi teman gue tuh ngoleksi juga, dia lah sebutin. Di gue beli, gue COD-an gitu. Dia dapat diskon dari kantor gitu kan. Gue COD-an, nama itunya pulang-pulang diomelin nama nyokap gue. Udah gede mainan mulu. Sebenarnya makanya gue bilang konteks main itu sebenarnya nggak kenal usia sih sebenarnya. Soalnya kan usia. Ya kalau misalnya dibilang itu juga mainan kan? Iya mainan lah. Iya. Kan kita mah selamanya jadi anak-anak. Asal kelakuan jangan jadi anak-anak aja ya. Jangan. Hobinya boleh gitu, boleh mainin mainan, jangan mainin perempuan. Iya. Cakep. Lo ada yang belum punya nggak kok? Gua pengen tuh yang Perfexion. Kirim gambar-gambarnya ya. Ntar gue kirimin. Perfexion tuh tinggi banget. Iya. Satu banding berapa? Lu tau PG sama satu banding. Gue lupa. Ini kan yang PG kan 1:60 ya.
Perfect Seong aja tuh bisa lebih tinggi lagi. Itu yang gue pengen. Ada lagi. Itu Perfect Seong yang gue mau. Berapa lama lu nabung? Gue nggak tahu. Gue masih belum berani bilang berapa tahun. Belum tahu gue. Karena selain mahal, itu kayaknya barangnya juga langka sih. Yes. Kayak pasti itu mahal sekali. Iya, Bergejolak jiwa miskin saya kok. Makanya ke negara asalnya lagi Pak. Jadi pindah aku ke sana. Masa orang-orang Jepangnya pada ke sini jadi artis, kita ke sana juga jadi apa-apa. Jadilah artis lah. Ada kan tahu kan yang artis-artis Jepang yang di sini? Iya. Sensor ini. Bener. Iya. Tapi kehidupan sana beda sih sama sini, beda banget. Beda men, bener. Iya. Beda. Kenapa? Sampah? Enggak ada sampah sama sekali. Gua waktu itu makan coklat doang nih, makan coklat bar. Itu gua masukin kantong celana. Gua baru buang bungkusnya tuh di hotel. Emang nggak ada tempat sampah gitu di pinggir itu, di sepanjang jalan itu? Kayaknya jarang. Setahu gue jarang. Jepang. Iya tuh, gue pengen ketemu Kotaro Minami. Udah gitu ada bersih mas. Iya. Ya bersih. Beda sama di sini, seriusan. Tapi kan kita pernah dijajah sama Jepang men. Masa air kita nggak bersih? Iya memang gitu, cuma beda lah. Beda banget. Dari budayanya kan juga beda. Setahu gue mereka budaya tuh dari kecil ya, mereka tuh dididiknya tuh buat mandiri. Dan mereka baru belajar tuh di usia, gue lupa usia berapa ya, SMP atau berapa, gue lupa deh. Gue lupa pokoknya tuh mereka semenjak masuk sekolah dari TK sampai umur apa tuh diajarin tentang kemandirian. Gitu. Jadi SD nggak belajar baca dia? Tetap belajar. Tapi gue bingung men. Kenapa? Orang Jepang katanya pintar-pintar. Itu kenapa Nobita masih kelas 6 SD aja sampai sekarang? Lu mau tahu? Iya enggak? Itu buktinya tidak semua orang Jepang itu pintar. Bukan masalah nggak semua orang Jepang itu pintar. Mereka itu pintar mengambil hati kita. Buktinya apa? Lu bisa nostalgia kan? Nobita yang gue kenal begini, sampai sekarang dia bentuknya masih sama seperti itu juga. Itu pintar mengambil hati. Aduh, orang Jepang. Tapi itu kalau kata gue nggak masuk akal gitu. Ganti kayak gitu sama penerusnya. Diganti suaranya kalau kesini, dubbingnya. Iyalah, jadi suara Indonesia doang. Iya kan? Ada tapi perganti. Gue demen kalau suara Doraemon, gue suka suara versi Jepangnya gue. Lucu, imut gitu. Iya. Kalau di Indonesia serem. maaf ya Bu Dabi. Loh kenapa jadi Doraemon ya kita? Iya, ya makanya. Dari Jepang nanti kita kemarin lagi. Jadi abis nih plan lo apa aja Dio? Plan gua apa lagi yang mau lu incar selain tadi kan udah bilang nih ada mobil truk, ada SHF ya kan, ada Gundam juga, ada lagi nggak yang mau lu incar? Cita-cita gue udah semua sih kayaknya, asli semua. Gue kadang pengen ada gitu kan, udah cuma sekedar pengen men, pengen anak-anak
gue bahagia gitu. Itu mah cita-cita semua orang tua. Itu kalau gue sendiri, gue pengen ngelihat mereka dulu baru gue. Padahal mah ada sih yang gue pengen. Gue pengen senlong lagi. Kalau misalkan mau gue pengen senlong lagi. Baik yang tangannya dari sini, tangan bisa panjang. Pengen. Satu pertanyaan. Nanti gue cari. Satu pertanyaan. Kenapa lu suka Shenlong selain tangannya bisa panjang? Gundam pertama gue. Dan itu kalau misalkan yang gue ceritain di episode lalu, dia karena memori gue gitu, kayak dibeliin mainan walaupun bukan hari ulang tahun gue, terus dibeliin mainan juga kayak alasannya punya pasien ketinggalan gitu kan di nyokap gue, tapi malah baru gue buka, terus pas udah jadi gitu, 1:60. Itu yang pertama itu yang gede gue punya. Tapi master grade ya berarti 1 banding berapa nih? Gak tahu deh pokoknya. Kalau 1/60 kan dia perfect grade, 1/100 dia master grade. Iya, 1/100 kan. Itu Gundam yang pertama. Dan dibantuin sama orang banyak bikin. Kalau sekarang sih gue mampu. Iya. Habis. Iya, kayak kalau dulu kayaknya masa kecil gue senang gitu kan, gak minta apa-apa dibeli. Sekarang giran gue pengen yang masa kecil gue, kayak cuman kayak ngingetin doang gitu, ngingetin gue kecil itu, tapi gue udah pernah punya gitu. Gue pengen beli mainan yang dulu gue udah pernah punya, yang udah rusak gue pengen punya lagi gitu. Itu yang gue pengen. Tapi sekarang lu lakuin tuh ke anak lu dong. Iya, gue lakuin itu. Nah, iya, makanya itu kan turunan berarti kan. Lu nggak bisa bagian kalau misalkan kayak gimana ya sekarang kayak beli ke anak gue ya. Anak gue pasti nggak ngerti gue kayak beliin mainan gitu. Padahal yang gue suka juga, yang gue suka sih, intinya yang gue suka gue beliin ke dia. Kayak terakhir ulang tahun dia gue beliin itu yang Optimus Prime, yang jadul tapi bahkan dia pengen yang baru tuh yang gitu. Tapi kan yang rata gue beliin. Padahal itu gue juga sih. Lebih kerenan yang jadul nggak sih dibanding yang baru? Iya gue setuju sama yang jadul ya. Iya. Yang jadul kayak begini. Ada gue ada di situ. Iya itu sama kayak punya gue. Tapi itu niatnya gue beliin buat anak gue. Demen. Kalau juga punya. Kok kaget? Siap. Emang lu saudara gua, emang apa yang gue suka lu suka. Ya kita satu hati. Ada gue Bumblebee, lu punya yang Piwi nggak? Bumblebee itu gue nggak ada. Gue Bumblebee itu yang Chevy ya. Gue ada yang ini. Gue ada yang Piwi. Ini soalnya ini kado dari istri gue. Terima kasih ya istrinya, Papa. Ini kado dari istri gue. Lucu men, kepalanya bisa muter-muter. Tuh. Dia. Lucu gak sih? Gue punya, kalau di Transformer gue punya, yang jelas punya itu Optimus, Bumblebee ada, Mudflap, yang mukanya jelek, sama Jess. Oh Jess. Gue pokoknya gue pencinta robot sih gue. Sebenarnya gue beli ini pun karena diskon. Gue beli Optimus Prime ini karena diskon. Ya. Tapi lu nggak suka-suka banget kan? Nggak suka-suka banget. Gue lebih into ke Gundam. Jadi kalau misalnya nggak suka-suka banget, boleh lah. Boleh. Iya. Boleh. Ini karena waktu itu diskon
diskon lumayan sih, 25%. Kalau ini kan emang hadiah dari istri. Gue ada lagi satu lagi tuh waktu gue married itu juga diskon. Waktu pas H-1 sebelum gue married, gue lihat di bawah tuh tempat kita di bawah ya, yang benar-benar bawah itu diskonnya lumayan 35%. Gue ambil. Gue malah pernah main ke itu, pokoknya main ke Bandung gitu ya, ada toko mainan di Bandung. Itu yang Optimus Prime-nya yang ada itunya, yang ada belakangnya. Yang belakangnya. Terus gue sampai gue telepon gue minta transferin duit gue harus transferin tapi kasih buat apa? Iya, apa. Tapi kan selain gue suka robot kan karena si Optimus itu kan mobil truk yang bannya depannya 2 gitu, terus belakangnya ada 4 gitu kan. Ya, betul, itu yang gue suka gitu. Gue suka model kayak gitu. Ya. Berarti makanya baik lagi lu suka yang sama kayak truk gitu kan? Suka gue sama truk. Sama truknya suka. Malah cita-cita gue waktu kecil gue pengen jadi supir truk. Mantap. Serius. Mantap. Tapi itu supir truknya yang itu mobilnya yang keren. Yang keren lah, Scania gue. Iya. Keren itu. Nah Dio, sebelum gue tutup nih, terakhir nih, ada nggak sih saran-saran lu buat orang-orang yang mau koleksi nih? Yang mau koleksi? Yang baru mau mulai koleksi ya? Yang baru mau mulai koleksi, healthy people. Bagi kamu yang mau mulai koleksi, pertama siapkan uangnya dulu. Kedua, iya bener ya kan, siapin duitnya dulu ya kan. Terus kedua, lihat dulu kondisi orang tuanya, rapihin dulu orang tuanya. Kalau misalkan keuangan dan orang tua sudah itu, baru kalian boleh mencoba membeli apa yang kalian inginkan. Terima kasih. Singkat, padat dan jelas ya. Iya, soalnya nggak ada isinya tapi. Oke lah, thank you banget Dio, thank you banget udah datang ke sini. Thank you kok. Nanti kalau gue undang lagi datang ya. Siap. Semoga studionya udah buka, jadi lu bisa pegang tuh gelas tuh. Gue pengen pegang gelas begini. Healthy people. Pengen gue. Siap kok. Salam kok sama Bu Dokter. Siap, ntar gue sampein salamnya. Sama siapa tuh yang pas itu tuh yang pas cosplay pakai baju Spiderman tuh, salamin sama dia. Andrew, oke, ntar gue sampein salamnya. Oke lah kalau gitu. Sampai sini dulu Healthy People. Sampai ketemu lagi. Gue cabut dulu. Gue Paul. Dan saya Dio. Sampai ketemu di next episode dan bye bye.